Diabetes adalah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor makan yang berlebihan dan pola aktivitas yang kurang. Penyandang diabetes diharuskan mengkonsumsi obat-obatan kimiawi yang membantu untuk mengendalikan kadar gula darah. Namun alam ternyata juga menyediakan berbagai bahan yang dapat membantu untuk menstabilkan kadar gula darah. Nah, kali ini saya bersama Dr. Sri Zeki Endang, Master of Science, akan berbagi resep kepada Anda bagaimana cara mengolah bahan-bahan alam tersebut untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Penasaran? Makanya ikuti saya. Pemirsa, saya sudah bersama Dr. Endang untuk berbagi resep kepada Anda bagaimana mengolah bahan-bahan alami yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Halo dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pastinya dok ya. Ya. Dok, silakan dok dijelaskan bahan-bahan apa saja yang akan kita kelola hari ini. Hari ini saya mau melakukan dari buah mengkudu atau kita sebut dengan Morinda citrifolia. Dan ini khasiatnya yang kita utamakan adalah untuk diabetes yang banyak diderita oleh orang Indonesia. Betul. Karena terbesar juga ya, nomor 3 kalau nggak salah. Betul. Dan ini buah mengkudu ini ada di mana-mana, tumbuh sendiri, nggak usah spesial ngerawat, tiba-tiba ada. Jadi gampang kita dapat di daerah-daerah atau di desa. Jadi kita mulai dengan yang paling gampang, yaitu dengan di blender. Kebetulan saya ada blender. Dan ini blenderannya. Jadi ini isinya mengkudu dok? Iya, ini isinya buahnya. Okay. Ambil buahnya seperti apa, jangan yang terlalu muda karena dia belum ada kandungan yang berkhasiat yang maksimal. Jadi kita ambil yang sedang-sedang saja dan tidak boleh yang busuk. Biasanya buah mengkudu ujungnya tuh suka agak kehitaman, berarti busuk jangan kita pakai, nggak ada gunanya. Seperti ini gitu. Dok ya? Betul. Nah ini kan ada yang, ini masih bagus. Ada biasanya ujungnya seperti ini. Di sini nih ada hitam. Walaupun dia masih nempel di ininya, tapi hitam. Jadi ini masih bagus. Ini juga masih bagus. Jadi silahkan digunakan. Tapi jangan lupa dikupas dulu, dicuci dulu, kemudian dikupas, kemudian di blender. Hasilnya seperti ini. Tapi rasanya pasti nggak nyaman. Nggak nyaman pasti rasanya. Betul. Jadi kita tambahkan dengan madu. Kita tambahkan dengan madu. Madunya berapa banyak dok? Sesukanya ya, kan madu kan aman. Kalau yang asli aman ya untuk tubuh kita, justru ikut menyehatkan juga ya. Nah kalau untuk penyandang diabetes dok, apakah boleh? Tapi hati-hati kita pilih madu. Kalau madu asli dia justru ikut membantu menyembuhkan. Jadi kita benar-benar pilih madunya yang benar-benar madu asli. Yuk, kita mulai dengan Dr. Heka. 1 sendok silakan ya. Cukup. Kemudian supaya enak lagi mungkin kita tambahin lemon. Dr. Heka. Lalu kita aduk ya dok ya, maaf ya dok ya. Saya potong ya. Jadi gunakan madu asli yang dapat membantu juga untuk menstabilkan gula darah ya. Betul. Kita tetesin lemonnya. Nah, pasti rasanya lebih enak dok. Karena kalau mengkudu itu sendiri rasanya agak pahit. Agak pahit, agak sepet segala macam. Rasanya kalau orang yang nggak tahan ini bisa muntah. Betul. Oke. Jadi dicampur 1 sendok teh madu dan perasan lemon ya. Perasan lemon. Nah. Silakan bisa langsung digunakan diminum atau mau diperes boleh. Silakan misalnya dipakai saringan boleh juga. Atau kalau yang suka langsung enakan langsung. Nah, ini dikonsumsinya berapa kali sehari? Sehari 2 kali. Sebelum setelah makan? Sesudah makan. Kita usahakan sesudah makan dan jangan terus-terusan karena dia akan menurunkan kadar gula darah juga yang cepat gitu. Nah, apakah dikonsumsinya berbarengan dengan obat diabetes atau dikasih jarak? Oh iya, setiap herbal jangan bersamaan dengan obat dokter. Jadi biarkan bekerja obat dokter dulu, baru herbal 1 jam atau 2 jam kemudian sehingga dia berkhasiat. Gitu. Dan tentunya apakah ini dapat dikonsumsi jangka panjang atau mungkin dalam kondisi sangat tinggi gula darahnya atau bagaimana dok? Ya, kalau terus-terusan dia memang menjadi drop dan beresiko terhadap gangguan liver kalau misalnya dia terus-terusan karena ada anthraquinonnya sehingga mengganggu proses dari metabolisme di liver. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Jadi tentunya memang harus konsul dulu ke dokter herbal dok ya? Iya betul. Dan dosisnya biasanya cukup 2 atau 3, jadi nggak kebanyakan. Oke, jadi yang pertama ini racikan
jus atau blender buah mengkudu dicampur dengan 1 sendok teh madu dan perasan lemon. Nah, berikutnya apa, Dok? Berikutnya kita pakai rebus. Rebusan ya? Ya, kalau nggak punya blender, kita bisa direbus dengan cara yang kedua. Berarti kita masukkan air secukupnya, kurang lebih 2 gelas, air ya. Sampai mendidih, baru kita masukkan potongan daripada mengkudu atau Morinda citrifolia. Kita mulain motongnya, Dok? Ya, silakan, Dok. Kita mulain potongnya. Jadi setelah dibersihkan mengkudunya, kemudian dipotong, Dok ya? Iya, dipotong nih. Memang agak keras ya, Dok ya, tuh. Perlu tenaga nih kayaknya. Jadi memang butuh tenaga yang cukup ya, untuk memotong buah mengkudu, bisa. Betul. Ini kita bikin sampai berapa potongan, Dok? 2 ya harusnya ya. 2 buah mengkudu? Iya, 2 buah mengkudu untuk 2 gelas air. Mungkin kita masukkan ya. Kita masukkan buah mengkudunya, kemudian supaya enak rasanya, Dok, kita kasih kayu manis deh. Juga dia membantu untuk dapat menurunkan kadar gula juga. Dan untuk menambah rasa juga, Dok? Iya, betul, rasa juga dan dapat menurunkan juga. Kemudian kita tambahin daun pandan. Nah, ini apa, Dok, manfaat daun pandan untuk penyandang diabetes nih? Orang sakit diabetes kan biasa ada gangguan saraf ya, Dok. Nyeri-nyeri di ujung-ujung jari, tangan, kaki. Neuropati ini bisa, ya? Betul, neuropati. Ini bisa membantu, Dok, untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Jadi kita kasih ini. Jadi udah turun gulanya, pegelnya juga kurang, ya? Iya, betul. Iya. Oke. Masukin ya, Dok. Oke. Terus kemudian tunggu 10 menit. Kita tutup, Dok, ya? Ini sudah mendidih, Dok, ya? Iya. Kita mulai siapkan. Iya. Saya matikan. Oke. Wah, ini sudah terasa nih aromanya, aroma pandan, kayu manis, dan mengkudu ya. Iya, betul. Disaring kemudian, Dok. Ya. Sudah disaring, nanti kita kasih lemon sama madunya, nggak usah lah, lemon aja. Jadi yang kita konsumsi itu air rebusannya ya? Iya. Kalau misalnya dicampur dengan mengkudu langsung atau dicampur dengan pandannya, boleh, Dok, ya? Boleh, tapi kalau misalnya kita makan mengkudunya nggak enak. Kalau kuat silakan. Keras ya, makanya. Tapi kalau di daerah mengkudu yang muda buat rujak, Dok. Oh, jadi dapat dimakan langsung, Dok? Iya, dimakan langsung. Yang muda ya, nggak keras seperti ini. Betul. Kasih jeruk lemon, Dok ya. Oke. Jadi supaya tambah segar, Dok ya? Betul. Kita kasih ya. Ini jeruk lemonnya. Pasti seger banget nih, Dok. Betul. Dapat menurunkan kadar diabetes di dalam tubuh kita. Dan konsumsinya sama, Dok ya? Sama. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Bisa sebelum atau setelah makan. Iya, setelah makan. Dan dikonsumsinya dijarakin waktunya dengan konsumsi obat ya? Iya. Dan ini dapat dikonsumsi jangka panjang atau bagaimana, Dok? Jangka panjang bisa, Dok, tapi jarakin, makanya tetap dia terkontrol. Jadi dia tetap harus konsultasi dengan dokter gitu loh. Tapi jangan terlalu lama banget, karena lebih dari 3 bulan juga resiko kalau dia over dosis, dia resiko terjadi gangguan di liver. Gitu. Dan apa, Dok, efek samping yang mungkin muncul setelah mengkonsumsi ramuan ini? Iya, biasanya efek sampingnya adalah dia livernya terganggu kalau terlalu lama. Kemudian dia biasanya suka agak susah BAB-nya seperti itu. Jadi konstipasi, Dok ya. Betul. Iya. Berikutnya, apakah ada tips yang mungkin dapat dibagikan kepada pemirsa? Kira-kira memilih bahan-bahannya ini itu seperti apa? Kan tadi dijelaskan bahwa mengkudunya mengkudu yang tidak terlalu muda, tidak terlalu busuk juga ya. Iya, betul. Kemudian untuk kayu manisnya apakah ada tertentu kriterianya, Dok? Kayu manisnya? Oke, kalau misalnya memilih mengkudu berarti mengkudunya harus yang setengah matang, jangan terlalu matang atau yang muda. Kemudian cari yang segar, karena kita bisa tahu yang segar itu berarti dia tidak ada keriput-keriput di sana. Kalau misalnya sudah beberapa hari, udah lama, berarti kan dia keriput-keriput, berarti khasiatnya sudah mulai berkurang. Kemudian kandungan beratnya kalau bisa 300 gram per kali minum misalnya, sehingga bisa 2 kali atau 3 kali. Silahkan dilakukan secara tertib. Kemudian ternyata
untuk sakit diabetes itu selain mengkudu, pare bisa ya. Pare itu bisa menurunkan kadar gula. Kemudian brotowali juga bisa menurunkan kadar gula. Tadi juga yang saya bilang kayu manis juga membantu menurunkan. Makanya kalau digabung antara kayu manis dan mengkudu itu cepat banget turunnya kadar gula darah. Nah, kalau misalnya dok tidak ada kayu manis, apakah boleh diganti dengan gula aren? Kan kita tahu gula ini suatu hal yang mesti dibatasi ya bagi penyandang diabetes. Betul. Kalau bisa sih, kalau orang penyakit gula sebaiknya tidak menggunakan gula sama sekali. Jadi baiknya gunakan kayu manis. Kayu manis, betul. Rasanya manis, enak, aromanya juga. Ya. Dan tadi mengkudu dapat diganti dengan pare maupun betul. brotowali. Iya, betul. Iya. Nah, pemirsa, jadi sebetulnya sangat banyak bahan-bahan alam yang dapat kita manfaatkan untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Demikianlah cara sehat bagaimana untuk mengolah bahan-bahan alam. Saya Dr. Kalansari dan Dr. Sri Rezeki Endang, Master of Science, untuk Hidup Sehat Plus.